Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kehadiran teman-teman hari ini. Mudah-mudahan mungkin kita tidak berlama-lama ya, karena barangkali sebagian dari teman-teman juga sedang masih mengurusi kegiatan prodi ya, Safar. Jadi sebelum masuk ke sana, mungkin kita diskusikan dulu analisis kesalahan. Masih ingat nggak analisis kesalahan itu apa? Ilmu tentang apa? Ada yang masih ingat? Analisis kesalahan. Ada yang masih ingat? Atau lupa sama sekali dengan materi pekan lalu? Saya ulang lagi nih ya. Nah, jadi analisis kesalahan itu lanjutan dari materi analisis kontrastif. Ya, dia lanjutan dari materi analisis kontrastif. Nah, di analisis kontrastif ada versi kuatnya analisis kontrastif, di mana kalau menurut analisis kontrastif, semua kesulitan dalam pembelajaran bisa diramalkan secara tepat. Kenapa? Karena si gurunya sudah melakukan analisis persamaan dan perbedaan tipologi dua bahasa, gitu kan? Makanya dia berasumsi bahwa semua kesulitan bisa diramalkan, gitu. Tapi versi lemahnya dari Akon, orang-orang tuh bilang nggak semuanya bisa diramalkan, gitu. Tapi itu hanya dapat diantisipasi. Bagaimana dengan kaidah-kaidah yang tidak bisa dikontrastifkan? Misalnya di Arab ada, di Indonesia tidak ada, kan tidak bisa dikontrastifkan. Makanya muncul yang namanya analisis kesalahan. Nah, jadi analisis kesalahan ini muncul karena ketidakpuasan para peneliti terhadap versi kuat Akon, karena kesalahan dan kesulitan yang dialami mahasiswa di bahasa Arab tidak dapat diramalkan secara tepat. Bisa jadi dia salah bukan karena persamaan dan perbedaan. Bisa jadi dia nggak ngerti juga konsep bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin sebagian besar kita juga ada juga yang tidak paham dengan kaidah-kaidah dalam tata bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bisa jadi bukan karena itu gitu. Terus dibilang juga adanya versi lemah Akon karena terkadang terdapat kaidah atau struktur bahasa target yang memang tidak ada dalam bahasa sumber seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi untuk analisis kesalahan itu artinya kita melakukan analisis kesalahan untuk benar-benar membuktikan di mana letak kesulitan yang dialami oleh si siswa gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat itu adalah yang error, bukan yang lapses, bukan yang mistake. Kalau lapses itu biasanya dia hanya ini slip of the tongue itu loh, keseleo lidah. Jadi maksudnya mungkin belibet atau lagi lelah atau apa gitu ya, nggak sengaja salah. Padahal kalau disuruh memperbaiki dia bisa gitu. Ada juga yang mistake. Mistake itu dia nggak tepat aja dalam memilih kata. Ya sama juga faktornya mungkin stres, nggak fokus, kurang nyimak, kurang tidur, dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh diperbaiki dia bisa. Nah sementara kalau error, itu disuruh diperbaiki pun dia nggak bisa gitu. Artinya emang dia belum paham. Nah jadi kalau analisis kesalahan itu kita fokusnya pada kompetensi. Jadi kesalahan berbahasa yang disebabkan belum dikuasainya kaidah berbahasa secara benar. Jadi karena belum secara pemahamannya belum oke, makanya secara performa dia nggak bagus. Nah, tapi kalau lapses dengan mistake tadi, mungkin secara kompetensi dia sudah paham, tapi secara performa dia kurang bagus. Misalnya dia nervous, misalnya dia kenapa gitu. Tapi begitu disuruh memperbaiki dia masih bisa. Nah, fokus analisis kesalahan itu adalah kesalahan kompetensi. Gitu ya. Nah, kemarin saya kan mengirimkan ini ya, eh, instrumen soal ya ke teman-teman. Sudah dijawab oleh teman-teman kan, sebagian besar sudah menjawab. Kalau saya unduh itu ada 29 29 yang mengisi, tapi saya tidak lihat namanya ya. Jadi saya unduh, bagian nama langsung saya hapus, saya ganti 1, 2, 3 sampai 29. Gitu. Jadi hari ini mau saya tayangkan, tapi kita tidak akan membahas siapa yang paling banyak salah, siapa paling banyak benar, tidak. Nah, yang hari ini akan saya jelaskan
itu adalah teknis langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau jelaskan dulu ada sedikit ini ya, revisi atas apa yang saya sampaikan pekan lalu. Saya sudah diskusi dengan Ustadz Hakam. Jadi kalau dengan saya nanti ada tugas individu. Tugas individu tapi dikerjakan secara berkelompok gitu. Jadi kan sekarang di sini ada 4 kelompok AKES, ada 4 kelompok akon ya. Nah, yang 4 kelompok AKES itu dia intinya dia mengerjakan AKES dan dipresentasikan. Sama kayak waktu dia akon tuh. Dia melakukan analisis kontrastif terus dipresentasikan. Nah, yang 4 kelompok akon juga melaksanakan analisis kesalahan. Nah, tapi tidak dipresentasikan, nanti aja dikumpulkannya pada saat UAS. Gitu. Nah, ini dikerjakannya berkelompok. Jadi bukan tugas individu ya. Maksudnya individu tapi berkelompok gitu. Nanti nilainya nilai kelompok. Nah, gitu ya. Kemudian sama ya, kalau sudah dibahas oleh presentator jangan dibahas lagi gitu. Nah, jadi mungkin dari sekarang teman-teman bisa menentukan saya mau akun ini, akun apa misalnya. Tadi dengan Ustadz Hambali belajar apa tadi Anida? Saya tadi soalnya dengar Anida Yahya dipanggil-panggil tadi. Saya kebetulan nggak jauh dari Ustadz Hambali tadi duduknya. Belajar apa tadi Anida? Tadi belajar Mm-mm. tentang Lanafia Liginsil, Ustazah. Lana Lil Jeans. Nah, misalnya mau diakeskan itu boleh. Jadi misalnya Lana Lil Jeans mau diangkat oleh kelompoknya Anida, misalnya Anida misal entah kelompok presentasi atau bukan yang mau diangkat, silahkan gitu ya. Jadi materinya silahkan. Nah, ada khusus dari saya, kan ada akun fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Yang fonologi, ini kemungkinan nanti teman-teman akan kesulitan karena teman-teman harus merekam orangnya tuh berbicara gitu. Kalau itu mau dilakukan silahkan. Harus ada rekamannya ya. Jadi misalnya bikin sejumlah soal, terus dites orangnya misalnya mahasiswa semester 1 misalnya, tolong baca ini. Terus nah, yang saat dia membaca itu harus direcord. Kalau itu menyulitkan untuk teman-teman untuk melakukan analisis kesalahan seperti itu, karena teman-teman lebih mudah untuk share Google Form, boleh diganti dengan kaidah imla saja. Kaidah-kaidah imla. Jadi misalnya penulisan hamzah, hamzah wasal, hamzah kotok gitu. Nah, itu boleh diganti ke situ, khusus untuk yang fonologi. Ya. Kalau yang morfologi tetap harus sorof. Kajian-kajian sorof, terserah tentang apa sorof. Kalau morfologi harus nahwu, terserah mau lana lil jeans, mau apa. Kalau kayak seperti saya kemarin mustasna, silahkan. Kalau dalalah silahkan juga, misalnya contohnya yang berkaitan dengan makna. Makna-makna misalnya rogibafi, rogibaan. Nih kira-kira setelah ambil mata kuliah dalalah, mereka tahu nggak nih makna rogibafi, rogibaan itu berbeda. Roja aila sama roja amin. Nah, itu sama nggak tuh? Nah, jadi silahkan ditentukan dari sekarang judulnya. Ya, artinya bersama saya nanti akan ada 8 judul analisis kesalahan dan 8 hasil analisis kesalahan. Yang 4 dipresentasikan, yang 4 hanya dikumpulkan. Gitu. Sampai sini jelas ya? Ya, Anida, Aluya, Lutfia. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan yang kemarin. Kemarin kan saya eh, membuat instrumen analisis kesalahan, yaitu mustasna ya. Tentang mustasna. Mungkin masih ingat nih, ada beberapa soal yang saya ajukan seperti ini di Google Form ya. Qatala khulafa ar-rasyidin illa titik-titik Abu Bakrin atau Abu Bakrin. Sama. Mazarul muduna as-suriyah illa titik-titik. Nah, itu kan kemarin kan pertanyaannya seperti ini. Kemudian ada lagi disuruh menulis titik-titik gitu. Nah, kenapa kok saya bisa mengeluarkan hanya 17 soal? Kenapa hanya 17? Kok nggak digenepin aja 20? Gitu. Nah, itu ada asal-usulnya. Kenapa saya hanya mengeluarkan 17? Jadi kalau ditanya berapa jumlah soal yang ideal, nah mungkin teman-teman perlu menyimak pembahasan saya hari ini.
Nah, pertama ini dulu. Pertama mengenai hakikat istisna. Nah, karena kemarin kan yang saya tanyakan, yang saya ingin lakukan akes itu kan tentang istisna ya. Jadi, pertama yang teman-teman lakukan adalah menentukan judul. Tentukan judulnya apa? Kalau Anida tadi mau la nafiyatul jins misalnya, sudah ditentukan. Ini judul kelompok saya, la nafiyatul jins. Nah, kemudian yang kedua, ambil satu atau dua buku referensi. Misalnya mau pakai buku referensi dari yang digunakan dosen boleh, atau mungkin ada buku referensi lain, silahkan. Kalau ini saya pakai Mukhtasar Jiddan. Ya, saya pakainya Mukhtasar Jiddan. Nah, kemudian gini. Di sini saya coba jelaskan istisna itu apa dalam konsep bahasa Indonesia. Istisna atau al-jumlah al-istisnaiyah adalah pengecualian sebagian dari keseluruhan menggunakan ilah atau yang serupa. Jadi istisna itu adalah bentuk pengecualian yang terdiri dari dua pola atau lebih. Jadi ada polanya. Pola satunya seluruh murid sukses kecuali satu orang. Nah gitu. Jadi kalimat di atas itu terdiri dari dua pola kalimat dasar. Nah, intinya seperti itu kan kalau jumlah istisnaiyah itu. Kemudian jumlah istisnaiyah ini memiliki tiga unsur pokok. Adawatul istisna, mustasna minhu, sama mustasna. Itu kan? Adawatul istisna yang kemarin disebutkan oleh siapa ya? Eriza ya kalau nggak salah yang menyebutkan atau siapa kemarin? Illa, ghair, siwa, ada, khola, hasya, ma'ada, makhola. Gitu. Tapi kalau saya mau teliti ini semua, nah, soalnya banyak sekali gitu dan khawatirnya nggak efektif atau memang terlalu banyak gitu. Akhirnya saya hanya membatasi ke ilah, ghair, dan siwa. Jadi disebutkan kalau misalnya pembahasannya mau dibatasi, sebutkan dibatasinya di mana. Tapi batasannya juga batasan yang ideal. Nah, jadi kemudian ada mustasna minhu, yaitu kata yang terdapat sebelum adawatul istisna atau kata yang mencakup keseluruhan dari yang ingin dikecualikan. Kalau begini mustasna minhunya yang mana nih? Ya. Mustasna minhu yang mana ya? Penjelasannya kata yang Eh, terdapat ya. apa Ya. tadi si tulapnya itu? Ya, najahat tulab. Bukan tulabnya tapi najahat tulab. Jadi kata yang mencakup keseluruhan. Jadi seluruh mahasiswa itu sukses. Ya. Nah, kemudian ada lagi mustasna, yaitu kata setelah ada watul istisna atau kata yang ingin dikecualikan. Nah, kecuali siapa? Oh, cuma satu orang yang nggak sukses. Jadi dari sekelas ini ada satu orang yang misalnya kecuali satu orang murid dikecualikan gitu. Nah gitu ya. Hakikat ada watul istisna itu kan berarti ada tiga unsur. Ada watul istisna, mustasna minhu dengan mustasna. Nah ini penjelasannya saya kasih contoh nih. Mustasna minhunya apa, ada watul istisnanya apa, mustasnanya apa. Oh ya sorry. Najahannya tidak termasuk karena kan kita fokusnya ke tulab ya. Nah ini yang menjadi dasar saya mengembangkan instrumen soal. Ya, tadi kan ada bagian-bagian dari jumlah istisnaiyah. Kemudian sekarang secara kaidah. Secara kaidah, bentuk-bentuk istisna itu ada dua jenis. Yang pertama, tidak didahului oleh tanda pengingkar atau negasi. Nggak ada ma di depannya. Ya. Terus yang nggak ada ma di depannya ini, misalnya ja'a musafiruna illa musafiron. Nah, ini disebut sebagai jumlah mutsbatah. Jadi ya, nah kemudian didahului oleh pengingkar atau negasi. Ada ma di depannya. Gitu, secara bentuk. Jadi ada yang didahului, ada yang tidak didahului. Nah, kemudian ini buat apa sih? Nah, ini gunanya buat kita nanti membuat sebuah soal. Jadi kita basis membuat soalnya terhadap pemahaman kita nih. Jadi ada soal yang dibikin dengan tam musbat atau jumlah musbat. Ada soal yang dibikin dengan jumlah manfiyah, ada ma-nya di depannya. Gitu. Nah, ini secara kaidah. Satu, karena saya hanya mengambil tiga, illa, ghair, dan siwa. Nah, berarti saya fokuskan terhadap kajian illa, ghair, dan siwa saja. Yang pertama, mustasna dengan illa. Apabila kalimatnya positif
atau tam musbat atau yang tidak didahului oleh ma di depannya, ya kan? Nah, bila disebutkan mustasna minhu dan tidak didahului oleh tanda pengingkar, maka mustasnanya wajib hukumnya mansub. Contohnya mungkin seperti ini. Gitu kan? Musafirunnya disebutkan, nggak ada ma-nya di depannya. Oh, berarti disebutkan seperti ini. Gitu. Nah, apabila kalimatnya negatif atau tam manfi ada ma di depannya, nah, maka mustasnanya boleh mansub, boleh mengikuti mustasna minhu. Gitu. Nah, ini kaidah-kaidahnya. Kemudian yang C, apabila kalimatnya nakis, jadi tidak disebutkan mustasna minhu, terus didahului oleh tanda pengingkar, maka hukum mustasnanya mengikuti kedudukan mustasna yang mahzuf. Gitu. Jadi secara kaidah itu perlu kita jelaskan dalam makalah kita nanti. Kemudian ada mustasna bi ghair. Ada ghairo, ghairi, sama ghairu. Nah, itu kita jelaskan juga. Kapan dia ghairo? Nah, dia mansub wujuban itu harus mansub jika ada nih kaidahnya. Apabila kalimatnya positif, disebutkan mustasna minhunya dan tidak didahului oleh tanda negasi atau tanda pengingkar, maka dia dibaca ghairo. Nah, boleh dibaca mansub, boleh dibaca mansub, boleh mengikuti mustasna minhu. Jadi dia ya boleh yang mana aja, ada dua dia. Nah, apabila kalimatnya negatif, tadi kan ini positif. Nah, gitu. Didahului oleh tanda pengingkar. Dan terakhir apabila dia nakis. Nah, kalau dia nakis nggak disebutkan mustasna minhu dan didahului oleh tanda pengingkar, ada ma di depannya, maka ada watul istisna ghairnya dihukumi mengikuti kaidah sebelumnya. Jadi kaidah sebelumnya apa? Ghairo, ghairi apa ghairu. Jadi mengikuti itu. Nah, sementara siwa, siwa tuh sama sebenarnya kaidahnya dengan ghair. Tapi semua setelah siwa itu di hukumnya majrur, dibacanya majrur karena dia menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau siwa mungkin nggak terlalu susah. Kalau siwa ya berarti bacanya musafirin gitu. Ya. Nah, jadi ini ada kaidah mustasna bi'ilah. Berarti kaidah mustasna bi'ilah itu secara hukum atau secara pembagian dia terbagi 3 kan. Tam musbat, tam manfi, dan nakis. Secara hukum ya. Kemudian yang ghair juga secara hukum ada yang mansub wujuban, ada yang mansub jawazan atau tabi' li mustasna minhu, ada yang hukumnya mengikuti kaidah sebelumnya. Gitu. Mustasna kaidahnya cuma 1. Nah, inilah yang menjadi basis awal saya mengembangkan instrumen soal. Nah, gini. Tadi ila kan ada tam musbat, ada tam manfi, ada nakis. Yang tam manfi ini terbagi 2 lagi. Ada yang mansub jawazan, ada yang tabi' li mustasna minhu. Terus yang ghair, nah saya ambilnya kapan dia dibaca marfu, kapan dia dibaca mansub, kapan dia dibaca majrur. Kemudian siwa tidak ada kaidah, gak ada hukumnya karena semuanya dia pasti menjadi mudhof ilaih. Nah, kenapa saya membuat soal kok 17? Paling tidak untuk satu kategori buatlah 2 soal. Untuk kita mengantisipasi adanya lapsis atau mistake. Jadi kalau dua-duanya salah, jadi kita buat 2 soal tentang tam musbat bi'ilah. Kalau dua-duanya salah, kita bisa langsung berargumentasi bahwa ini anak memang nggak paham. Tapi kalau satu salah, satu benar, dia paham atau enggak atau ragu-ragu gitu. Nah, inilah yang kita perlu analisis lebih lanjut. Nah, nanti kita analisis lagi soal berikutnya. Yang nakis misalnya juga 2 soal. Satu benar, satu salah. Ternyata kalau dibuat seperti ini, satu benar, satu salah. Tapi sesekali kita coba buat 3 soal. Satu benar, 2 salah. Nah, kalau satu benar, 2 salah, berarti kita berasumsi bahwa yang difahami oleh si anak ini belum sempurna, belum bulat gitu. Kecuali kalau 2 benar, 1 salah. Oh, ini mungkin yang satunya error atau apa gitu. Nah, jadi ini menjadi basis dasar saya mengapa dari pembagian-pembagian ini saya hanya membuat 17 soal. Kalau mau digenapin 20 pun boleh saja. Mungkin yang ini mau dibuat 4 misalnya, jadikan 18 ya.
Nah, terus yang di bagian marfu ini mau saya tambahkan, dia jadi 19 misalnya. Terus yang bagian mana lagi misalnya? Siwa ini kan terlalu mudah ya, karena udah pasti. Tapi kalau mau ditambah jadi 3 biar adil semuanya juga nggak apa-apa. Nah, udah saya mau bikin 20 soal. Itu boleh, silakan. Ya, paling tidak yang penting dalam satu satu apa namanya? Satu kategori itu buatlah 2 soal agar kita benar-benar mengetahui ini anak-anak ini paham betul atau tidak gitu. Nah, menyusun soalnya bagaimana? Nah, menyusun soalnya mungkin buat dulu aja soal-soalnya. Buat soal ilah nomor 1 sama nomor 11 gitu. Nah, nanti kalian acak aja kedudukannya, tempat-tempatnya. Jadi kalau urut gini kan seperti ada rumus jadinya kan. Tapi kalau diacak kan mereka tuh harus benar-benar menggali pemahaman mereka secara mendalam gitu. Nah, untuk soalnya bagaimana? Silahkan dikreasikan sesuai kreativitas teman-teman. Mau pakai jawaban A, B, C, D, boleh. Mau pakai benar salah, boleh. Mau pakai mengisi jawaban singkat, boleh juga gitu. Jadi silahkan dikreasikan. Nah, jadi yang tam musbat ini saya taruh di soal nomor 1 dengan soal nomor 11. Berarti soal nomor 1 ini tam musbat. Kalau musbat kan berarti dia harus pasti, berarti Aba Bakrin. Harus pasti, dia pasti dibacanya mansub kan. Gitu. Sama nomor 11. Qara'tu fi Ramadana Quran Al-Karim misalnya sofhatan, misalnya kecuali 1 lembar saja yang tidak saya baca, misalnya gitu. Nah, kemudian setelah saya jadi soal, saya share kan ke teman-teman ya, dalam bentuk Google Form. Nah, teman-teman jawablah tuh soalnya dalam bentuk Google Form. Begitu teman-teman sudah menjawab, saya unduhlah jawaban teman-teman dari Excel. Saya unduh jawaban teman-teman, saya ubah ke kan kalau unduh Google Form kan bisa diubah ke format Excel ya. Nah, ini sebenarnya tuh gini. Nah, sebenarnya gini, ini ada jawabannya nih. Jadi, saya nggak tahu orang nomor 1 yang menjawab itu siapa, tapi dia benar, Aba Bakrin. Tapi ada orang nomor 20 yang menjawab soal saya kemarin, dia salah jawabnya Abu Bakrin. Gitu. Nah, jadi soal ini kalian beri nilai. Kalau benar 1, kalau salah 0. Gitu. Ya. Nah, jadi ini sambil latihan teman-teman olah data sebenarnya kalau untuk mata kuliah Anakes ini. Sama gitu, jadi mungkin untuk memudahkan teman-teman, misalnya mau pakai kunci jawaban langsung di Google Form-nya tuh boleh juga kan langsung kelihatan ya, yang benar siapa gitu, yang salah siapa. Nah, pertemuan pekan lalu kan saya pernah bilang ya, kalau Anakes ini bisa memprediksi secara perorangan. Jadi taruhlah yang menjawab soal nomor 1 ini Alwiyah misalnya. Alwiyah. Alwiyah si responden nomor 1 maksud saya. Responden nomor 1 ini namanya Alwiyah misalnya. Alwiyah ini soal nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Oh, ternyata nomor 6 dia salah. Nomor 7 juga salah. Nomor 15 dan 16 juga salah. Nah, kita bisa lihat Alwiyah ini kesalahannya di mustasna yang bagian mana? 6, 7, 15, 16 ya. Kategori kesalahannya. 6, 7. Berarti di ghair yang majrur dia salah. Ila yang nakis dia salah. Tadi 15, 16. Majrur lagi. Oh, berarti kelemahannya Alwiyah di ghair yang majrur. Karena dia 2 kali salah di sini. Sama yang terakhir tadi nomor 16. Siwa. Loh, siwa aja kok bisa salah ya? Kan mudah sebenarnya gitu. Nah, dengan demikian saya bisa memberikan rekomendasi kepada Alwiyah. Alwiyah, coba kamu pelajari lagi ghair yang dibacanya ghairi. Gitu, secara kaidah. Gitu. Jadi, hasil anakesnya saya bisa memberikan saran kepada 1 orang. Itu. Nah, Alwiyah benar 13, salah 4. Artinya nilainya 76. Ada yang nilainya sampai 94, berarti dia udah paham ini. Gitu. Ada yang nilainya hanya 29 juga ada. Gitu, secara perorangan ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat perkembangan si anak secara perorangan. Nah, tapi
Untuk analisis kesalahan, kita tidak melihat yang ini. Ini hanya untuk catatannya guru aja, catatan perkembangan si anak. Untuk analisis kesalahan, kita fokusnya per soal begini. Soal 1, soal 2. Tadi kan 1 dengan 11 ya. Gitu. Nah, berarti kita fokus di soal 1 dengan 11 karena dia memiliki kategori yang sama. Makanya ini saya buat soalnya ke bawah. Berarti kan soal 1 itu kan berarti dijawab oleh 29 orang ya. Gitu kan? Berarti ada 29 untuk satu soal. Ya kan? Nah, dari 29 soal itu yang jawab benar ada 20 orang, yang jawab salah ada 3 orang. 26 ini persentasenya sama dengan 89% menjawab benar dan 10% menjawab salah. Gitu. Jadi ini dipersentasekan. Berapa kali benar dan berapa persentase kesalahan. Nah, ini tidak rumit, yang penting teman-teman tahu cara keberfungsian Excel-nya aja. Excel kan gampang kan, tarik aja. Terus sudah tahu rumusnya, tarik ke samping gitu kan gampang. Kemudian untuk yang benar saya simpulkan, jadi dari 17 soal yang dijawab oleh 29 mahasiswa, jadi 29 dikali 17 hasilnya adalah, artinya ada 493 butir soal yang dijawab. Dari 493 butir yang dijawab, yang benar adalah 315 butir atau 64% yang menjawab benar. Dan yang salah 178 butir dari 493. Artinya yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal ini 36%. Itu ya. Nah, jadi 36% itu artinya mahasiswa sepertinya belum cukup mampu karena ini masih 36%, ini jumlahnya masih tinggi ini, 36%. Tapi kalau dia di bawah 25%, nah itu baru artinya teman-temannya udah paham. Gitu. Nah, yang mana yang kita fokuskan? Nah, ini saya pisah dua ya, ini kesimpulan datanya. Ini kesimpulan untuk yang benar. Tadi kan yang benar ada 315 ya. Kesimpulan untuk yang benar. Ini kesimpulan untuk yang salah. Fokus kita di mana? Fokus kita hanya di data yang salah ini saja. Yang benar diabaikan saja. Gitu. Ini juga angkanya tarik-tarik aja kok ini. Nih, angka 10 dapatnya dari mana? E43. E43 itu datanya dari sini, misalnya saya ambil nomor 22. Nah, itu nanti ini mungkin Excel-nya saya berikan kepada teman-teman ya. Nanti Excel-nya saya berikan kepada teman-teman untuk bisa dipelajari. Nah, ini tadi kategorinya saya nih. Tapi ini terserah teman-teman ya, gimana olah datanya. Yang penting harus menghasilkan Excel seperti ini. Kok dia jadi kecil? Yang penting harus menghasilkan Excel seperti ini. Gitu. Ya, ini gunanya untuk olah data. Sampai sini jelas? Ya, ya. Ustazah, izin Ya, bertanya Ustazah. ya. Itu kan kalau di soal Ustazah itu kan ada 17 soal ya. Ya, Kira-kira ada batas minimum untuk soalnya nggak Ustazah? misalnya apa kaidahnya? Batas minimum saya tidak bisa membatasi batas minimum ya. Tergantung materinya apa yang mau ditanyakan. Walaupun itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah aja kan terbagi tuh. Ada yang jumlah ismiyah ada kaidah-kaidahnya lagi. Ada yang jumlah fi'liyah yang bentuknya fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, gitu kan. Nah, itu kan bisa di breakdown. Misalnya ada 6 kaidahnya jumlah ismiyah dan fi'liyah, ada 6. Dikali 2 masing-masing, berarti 12 butir soal. 12 butir soal pun nggak apa-apa. Itu yang penting mengakomodasi kaidah atau hukum-hukum yang memang ada di materi yang kalian bahas gitu. Jadi saya tidak membatasi jumlahnya berapa. Tapi misalnya ada 6 kaidahnya. Terus mau bikin soalnya 12. Dirasa kayaknya sedikit banget deh 12. Gimana kalau setiap soalnya 3 untuk saya memastikan mereka lebih banyak benarnya 2, 1 atau 1, 2. Nah, akhirnya saya buat 3 semua. 18 soal. Jumlah ismiyah dan fi'liyah silahkan. Gitu. Ya, paling tidak per kaidah minimal 2 soal. Itu makanya kaidahnya dibatasin aja.
Misalnya mau kaji tentang mansubat kan luas banget. Nah, batasin aja biar butir soalnya tidak terlalu banyak. Gitu. Ya. Oh, baik Ustazah. Oh ya, satu lagi Ustazah. Mm-mm. Oke, Itu kan kalau tadi kan masalah minimal. Nah, kalau misalkan maksimal. iya maksimal, apakah dia bakal ngaruh ke hasilnya? Maksudnya, wah terlalu banyak nih malah jadi nggak Jenuh. baik gitu. Ya, itu. Nah, itu perlu dihindari juga. Karena kalian rata-rata sanggup menjawab soal berapa? 50. Dikasih soal 50 udah megap-megap deh kayaknya. 25 aja kayaknya ya lumayan lah gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti akhirnya tuh pada cap cip cup tuh. Nah, udah nggak dapet nilai ini gitu. Coba buat evaluasi. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi jumlah maksimalnya seidealnya teman-teman menjawab soal sanggupnya berapa ya buatlah soalnya segitu. Makanya saya nggak tambahin jadi 20, 17 aja udah mentok udahlah 17. Itu juga udah susah banget deh kayaknya soalnya juga gitu. Saya rasa misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Idealnya saja menurut kalian berdasarkan kaidah dan kemampuan seseorang, ketahan malangan seseorang menjawab soal. Nah, gitu. Tahan malang tuh. Kemudian setelah data ini diolah oleh teman-teman, apa yang dilakukan? Nah, kan kita fokusnya hanya di kesalahan ya. Ya. Yang dilakukan berikutnya adalah susun makalahnya. Makanya saya meminta ini menjadi tugas kelompok aja biar apa namanya? Biar lebih ringan. Kalau yang sebelum-sebelumnya tugas mandiri semua ini. Gitu. Nah, dengan ini nanti insya Allah teman-teman bisa apa namanya? Merancang sudah siap mengolah data dan merancang sebuah hasil penelitian yang teman-teman lakukan sendiri. Gitu. Ya. Jadi untuk cover silahkan seperti biasa ya, ada logo atau apa ini ala saya aja. Jadi saya mengangkat judul penggunaan pengecualian ila ghair dan siwa. Oh sorry, penggunaan pengecualian terus mustasna bi ila ghair dan siwa dalam kemampuan mengarang terpimpin. Jadi saya fokusnya di mengarang terpimpin. Mungkin ada juga yang misalnya yang fonologi mau artikulasi kata, silakan. Ini kenapa saya menggunakan mengarang terpimpin? Karena di sini ada kajian teorinya. Nih, jadi saya udah nyari nih. Mengarang terpimpin itu adalah proses penuangan ide, bla bla bla. Nah, menurut A.A. Latif Ar-Raihan, kegiatan mengarang terpimpin itu ada 8 hal. Kalimat paralel, paragraf paralel, mengisi ruang kosong. Nah, kan tadi ada nih saya menggunakan mengisi ruang kosong ya, mengisi titik-titik. Nah, saya pakai deh yang ini nih. Menyusun kata. Jadi mungkin Adli mau susun kata misalnya boleh juga. Jadi kalimatnya acak, terus suruh mereka menyusun kata. Nah, itu boleh juga kayak gitu. Terserah ya. Nyusun kalimat, ubah kalimat. Nah, jadi ubah misalnya diubah yang muannas diubah ke muzakkar. Terus muannasnya 2, muzakkarnya juga harus 2. Maksudnya 2 orang gitu kan. Huma atau hum, hunna gitu. Nah, itu silahkan. Merangkai kata juga boleh. Nah, kalau saya kan ini merangkai kata nih. Merangkai kata, saya kasih ini apa namanya? Pilihan jawaban atau menyempurnakan kalimat. Silakan. Teman-teman boleh kalau mau pakai mengarang terpimpin boleh. Mau pakai cara yang lain, kayaknya nggak mau mengarang terpimpin deh, maunya yang artikulasi kata boleh juga. Yang penting ada pijakan kenapa teman-teman harus pakai soal ABCD, kenapa teman-teman harus pakai soal yang mengisi jawaban, mengisi pesan yang isinya jawaban singkat. Gitu. Jadi ada basisnya. Jadi semuanya ada pijakannya. Gitu. Oke, kita masuk ke cover. Untuk cover silahkan disesuaikan. Oke, daftar isi ya. Daftar isi. Nah, di bab 1, berikan latar belakangnya. Kenapa Anida misalnya mau mengangkat la nafiyah lil jins? Kenapa Yahya misalnya mau mengangkat al-mansubat? Alwiyah kenapa mau mengangkat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Nur Anisa misalnya kenapa mau mengangkat zorof zaman dan zorof makan? Nah, itu terserah ya. Nah, jadi
tentukan alasannya kenapa itu ingin diangkat gitu. Nah, ini ala-ala saya lah ya. Ala-ala saya dalam semalam atau 2 malam ini saya buat gitu ya. Nah, jadi alasan-alasan itu kalau mau pakai rujukan boleh, nggak pakai rujukan pun juga nggak apa-apa. Ya ini latihan aja. Atau teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi boleh juga diceritakan. Lana fiil jins itu sangat susah saya pahami. Jadi mahasiswa merasa kesulitan memahami misalnya lana fiil jins karena dia merupakan kaidah yang bla 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 gitu. Jadi silahkan latar belakang. Tidak perlu menggunakan rujukan nggak apa-apa ya, karena berbasis pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman sekelas pun juga nggak apa-apa diangkat. Ini untuk membiasakan menulis dulu aja. Terus kalau ada batasan penelitian, karena kan saya batasin ya. Ada waktu istisnanya kan tadi banyak ya, ada 8. Saya hanya ambil 3. Makanya saya tambahkan batasan penelitian. Tapi kalau tidak dibatasi, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maunya semua. Jadi mau dibahas semua, jadi bagian ini nggak perlu ada. Nggak perlu dibatasi ya. Kemudian rumusan masalah. Nah ini udah metodologi penelitian banget nih ya. Rumusan masalah, silahkan ikuti ini boleh. Persentase kesalahan. Aspek mana yang banyak mengalami kesalahan. Terus kategori kesalahan. Faktor penyebab kesalahan, solusi yang diberikan. Kalau mau ngikutin ini, boleh. Sebaiknya 5 ini ya. Tujuan penelitiannya ya ini, samain kayak gini juga boleh. Memperoleh gambaran yang jelas atau apa gitu ya. Memberikan rekomendasi atau apa silakan. Kemudian di bab 2, kajian teori. Nah, ini teman-teman masukkan hakikat analisis kesalahan. Jika ada sumber lain boleh ditambah di bagian ini. Jadi kan kemarin saya beri buku ya. Nah, ini contoh aja ya dari saya, jangan dicopas plek ketip plek gitu. Ini dari gambaran dari saya, sebenarnya ini untuk memudahkan teman-teman memahami kembali analisis kesalahan itu apa sih gitu. Jadi bisa baca makalah ini. Tapi bukan berarti ini dikopas nanti ke makalahnya teman-teman ya. Jadi kalau ada sumber lain, silahkan. Nah, ini buat memudahkan teman-teman mengingat kembali AKES itu apa sih? Bentuk-bentuk kesalahan tuh gimana sih? Nah, baca ini aja. Nah, habis itu baru hakikat apa yang mau diangkat. Jelaskan di sini. Kemudian hakikat mengarang terpimpin tadi. Mau pakai mengarang terpimpin? Boleh. Mau pakai apa? Artikulasi bunyi? Boleh. Mau pakai apa? Silahkan. Yang penting ada pijakannya. Kemudian masuk bab 3. Tempat dan waktunya. Jadi dilakukan di mana, di semester apa misalnya gitu ya. Kemudian metode penelitiannya. Nah, ini pakainya deskriptif kuantitatif. Jadi angka-angka tapi hanya dideskripsikan saja, nggak pakai SPSS. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini kan semester 5 ya berarti ya. Semester 5. Menyebarkan soal, merancang instrumen tes, menyebarkan soal ke mahasiswa semester 5, ngumpulkan data, ngoreksi. Nah, apapun yang kalian lakukan, buat aja di sini. Apakah sama atau berbeda, silakan disesuaikan aja. Bisa jadi langkah-langkahnya lebih banyak yang teman-teman lakukan. Kemudian populasi dan sampel. Nah, sampelnya mahasiswa semester 5 yang telah mengikuti perkuliahan Nahu 3 sebanyak 29 orang. Kalau kemarin saya batasin ya, minimal 20 orang ya. Minimal 20 orang. Nah, instrumen penelitian yang digunakan ada 17 butir soal. Nah, ini kisi-kisinya dimasukkan tuh yang tadi. Ya, dimasukkan kisi-kisinya. Kalau udah bikin soalnya, masukkan soalnya. Nah, teknik analisis data, ngikutin ini boleh. Frekuensi kesalahannya boleh. Nah, tadi kan 36 ya kalau nggak salah ya. 36 kesalahan kan total. Berarti masih dianggap bahwa mahasiswa masih kurang mampu menggunakan istisna. Karena masih antara 25 sampai 75 ininya kriteria interpretasinya. Berarti mungkin perlu belajar lagi deh tiap kalian mengenai istisna itu. Nah, bab 4-nya nih agak ribet nih. Bab 4. Pertama yaitu deskripsi data. Deskripsi data. Dideskripsikan dulu tuh kayak saya menjelaskan tadi. Jadi soalnya berjumlah 17 butir, dijawab oleh 29 mahasiswa, artinya total ada
493 soal. Dari 493 ditemukan 315 atau 64% yang menjawab benar dan 178 atau 36% yang menjawab salah. Kasih persentasenya. Ini benar, ini salah. Atau mau langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Ini benar, terus yang salah ini udah langsung dipersen-persenkan nih. Yang tam musbat salah 4%, tam manfi 4%, nakis 5%, ghair yang marfu 2%. Boleh mau pakai dua-duanya atau salah satu. Kalau salah satu berarti pakainya yang ini, yang detail ini. Nah, berhubung kita hanya fokusnya di kesalahan, jadi yang jawaban benar ini nanti kita abaikan. Nah, jadi yang salah-salah ini, nah, oh ya, sebelum ke situ, nanti teman-teman itu saat membuat skripsi ya, kalau ada gambar seperti ini, bukan berarti gambarnya hanya diletakkan saja. Misalnya dalam gambaran sebagai berikut selesai. Tidak begitu. Kalau membuat artikel ilmiah, menulis skripsi, dan artikel-artikel lainnya, gambar itu harus dijelaskan. Entah di atas atau di bawahnya gambar. Jadi dijelaskan gini, melihat persentase soal yang dijawab benar sekian-sekian. Nah, sedangkan dari ini yang jawab salah sekian. Nah, kesalahannya itu dikelompokkan sebagai berikut. Jadi gambarnya itu dinarasikan. Gitu. Ya, ini kan sebenarnya hanya copas dari atas ini kan. Tuh. Nah, kemudian karena kita fokusnya di analisis kesalahan, yang bagian benar ini kita buang. Seret. Kita buang, kita 100%-kan lagi yang tadi. Yang salah, hanya yang salah saja. Hanya yang salah saja, kita buat lagi dia jadi 100%. Karena kita kan hanya ingin melihat kesalahannya. Nah, dari semua kesalahan ini, yang paling gede itu ini. Ghair yang majrur. Yang paling besar kedua, ghair yang mansub, dan seterusnya. Gitu. Jadi intinya ini yang akan kita kaji. Gitu. Nah, hasil olah data tadi masukkan ke sini. Ini adalah data mentah hasil pengerjaannya. Barulah ada deskripsi data, ada analisis data. Baru di situ kita melakukan analisis per butir kisi-kisi. Tadi kan kisi-kisinya gini ya. Soal nomor 1 ilah, tam musbat. Yang 2 ilah, tam manfi. Yang 3 ilah, nakis. Nah, berarti kita deskripsikannya berdasarkan urutan tersebut. Yang nomor 1 ilah, tam musbat. Kan ada 2 soal tadi ya, soal nomor 1 dan nomor 11. Nah, jelaskan di sini berdasarkan nomor 1 dan nomor 11 ditemukan total 10 kasus kesalahan. Jadi yang soal nomor 1 ada 3 orang yang salah, soal nomor 11 ada 7 yang salah. Jadi di total 10 orang yang melakukan kesalahan. Artinya 6% dari total kesalahan. Nih, 6% dari total kesalahan. Kan yang benar tadi udah cukup di atas aja. Ini nggak kita lihat lagi. Karena kita sudah mulai analisisnya di persentase kesalahan. Nah, jadi dipersenkan. Kalau mau dibuat gambarnya seperti ini boleh juga. Ini kan total kesalahan nih. Macam-macam ya yang salah. Nah, tapi yang soal nomor 1 tuh 2%. Soal nomor 11 tuh 4%. Jadi maksudnya buat ngelihat seberapa besar diagramnya gitu. Kemudian dijelaskan di sini. Nih, misalnya kesalahan terendah terjadi di soal nomor 1. Nah, itu kreativitas teman-teman lah bagaimana menarasikan ini ya. Nah, terus kalimat salah. Nah, ini ambil aja salah satu yang salah. Kalau ini karena tadi pakai pilihan ganda ya, Aba Bakrin dengan Abu Bakrin, ya udah saya ambil yang ini. Karena soal nomor 11 tadi kan itu ya, jawabannya kan jawaban terbuka. Kalau mau diambil dari dia juga nggak apa-apa. Jadi kalimat benarnya apa, kalimat salahnya ambil dari salah satu jawaban. Nah, terus dinarasikan. Kata Abu Bakrin mengalami kesalahan, yaitu kata tersebut berkedudukan wajib mansub, bla 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 bla. Dijelaskan tuh secara kaidah. Kemudian dijelaskan secara faktor. Faktor penyebab kenapa si anak ini bisa salah. Mungkin karena boleh kurang pemahaman tentang kaidah boleh misalnya. Atau apa dia kurang apa gitu. Nah, boleh dijelaskan.
Tapi ini secara global aja ya. Kenapa kok sampai satu kelas tuh misalnya yang salah banyak gitu. Nah, bisa jadi ada faktor lain yang kira-kira kayaknya teman-teman ketahui gitu. Nah, itu dijelaskan faktor-faktornya. Ini tadi kan kisi-kisi satu ya, yang tam musbat soal nomor 1 dan 11. Kisi-kisi 2 tadi kan tam manfi. Soal, ada 3 butir soal berarti. Soal nomor 2, nomor 12, nomor 13. Sama, dideskripsikan juga seperti itu, digambarkan juga. Terus dijelaskan letak kesalahannya. Nah, kalimat yang benar bisa sohafian, sohafiyun. Tapi ini ada yang menjawabnya bukan bagian yang ini yang dijawab sama dia, tapi malah hal lain. Jadi mungkin kesalahannya dia karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kosakata bagian terkecil dari sebuah jamak. Kan harusnya sohafiyu. Nah, berarti kan sohafi kan mufrodnya. Tapi kok dia jawabnya malah khobar jadid gitu. Jadi nggak nyambung nih. Berarti anaknya nggak tahu kalau ada kaidah mengenai apa pengecualian dari keseluruhan. Berarti dia nggak tahu bagaimana kaidahnya ini gitu. Dan seterusnya. Nomor 3 tadi berarti apa tadi nakis ya? Ya, nakis. Nah, jadi dijelaskan. Faktor penyebabnya misalnya karena kurangnya pemahaman kaidah nahwu tentang bentuk transitif, membutuhkan objek. Oh, ternyata kalimat ini butuh objek. Gitu. Kan yang maf'ul itu kan biasanya dia dibacanya mansub gitu. Dan seterusnya berarti dijelaskan kesalahan 4, kesalahan 5, Nah, ininya tuh sesuai sama kisi-kisi. Berarti tadi kan kisi-kisinya ada 7 ya. Ada 7 komponen kan. Nah, jadi jawabnya sesuai kisi-kisinya. Mana tadi dia? Nih, kisi-kisinya kan ada 7 nih. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibahasnya berdasarkan kisi-kisi. Berarti kan ada 7 juga. Terus yang terakhir, interpretasi data. Nah, interpretasi data berarti datanya diinterpretasikan. Jadi berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa 12% kesalahan untuk kategori ilah. Ilah berarti ilah kesalahannya hanya 12%. Dia termasuk kesalahan rendah. Ini kok kita bisa menyimpulkan rendah dari mana? Karena di bab 3 ini tadi saya sudah menuliskan kriteria interpretasi. Oh, sorry, yang ini. Kategori kesalahan. Dia rendah karena kurang dari 15%. Gitu. Terus yang mana lagi tadi? Interpretasi hasil. Yang ghair itu 20%, berarti levelnya sedang. Yang siwa hanya 4%. Ya berarti kesalahannya minor lah, kecil. Gitu. Jadi diinterpretasikan. Yang kedua, jelaskan kategori-kategori kesalahan. Kategori kesalahan ini bisa diambil dari makalah ya. Dari PowerPoint saya kemarin tuh. Nah, rata-rata sorry, tadi di mati lampu barusan di kampus nih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Dikit lagi. Nah, tadi sampai sini ya. Tentang kategori kesalahan. Oke, tentang kategori kesalahan. Nanti dijelaskan saja. Kesalahan itu apa dikategorikan sebagai apa. Ada yang miselection, salah pilih kosakata. Ini intip di buku aja ini. Atau apakah kategori-kategori kesalahannya. Terus penyebab kesalahan, lihat aja juga dari buku. Kira-kira yang rata-rata kesalahan itu gara-gara apa sih mereka melakukan kesalahan? Nah, makanya ini harus ada
kemampuan berpikir kritis di AKES ini. Dan terakhir, belikan solusi. Jadi solusinya apa? Saya kira misalnya mahasiswa harus lebih banyak latihan mengarang, sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat dapat dikurangi dan tidak terulang kembali. Para pengajar bahasa Arab agar lebih banyak memberikan latihan atau apa gitu. Misalnya ada banyak hal, silahkan disarankan gitu. Udah, terakhir penutup. Penutup silahkan dikreasikan. Jadi kisi-kisi dan instrumen soalnya nanti dilampirkan. Berikut dengan jawabannya. Nih, maksudnya hasil jawabannya gitu. Nih, capture aja buat bukti gitu. Hasil olah data ya di file Excel ya gitu. Pusing ya? Berat gitu kalau aduh berat banget ini. Nah, memang begitu AKES. Jadi teman-teman, AKES itu dia seperti gabungan antara mata kuliah metodologi penelitian, olah data dalam statistika, termasuk nahwu sorof, balaghah atau apa gitu yang mau kalian angkat gitu. Nah, tapi luarannya nanti teman-teman bisa terampil saat harus olah data di semester 7 atau 8 saat akan menyusun skripsi. Gitu. Silakan, ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Masih ada yang bingung, masih ada yang pusing, silahkan Ustazah, ditanyakan. izin bertanya Ustazah. Boleh ya, ya. Itu kan tadi yang di bagian kalau nggak salah yang komponen itu ya Ustazah, yang disebut-sebutin apa? Kayak misalkan yang pertama itu ngebahas tentang apa. Nah itu apakah sama dengan nanti kita juga ngebahas tiap soal-soal yang ada gitu Ustazah? Atau kayak misalkan setiap satu komponen kita ngebahas soalnya satu aja gitu, atau bagaimana saja? Tiap komponen, oh ini ya yang di bagian bab 4-nya ya. Saya tanyakan lagi ya. Yang ini ya, yang Yahya tanya ya. Nih bagian ini ya. Iya Ustazah benar. Nah, boleh kalau mau dibahas dua kesalahan boleh. Kayaknya kesalahan yang satu arahnya kemana, kesalahan yang lainnya arahnya kemana. Kayaknya saya mau bahas dua bentuk kesalahan boleh juga. Ini karena ini kan tadinya pilihannya kan cuman Aba Bakrin, Abu Bakrin. Makanya saya hanya tampilkan satu. Nah, tampilkan satu. Tapi kalau misalnya opsi jawabannya, oh ini juga cuma satu semua ya. Kalau opsi jawabannya misalnya jawaban terbuka gitu bisa nulis. Nah, yang satu misalnya kalau tadi kan ini dia nggak tahu batasan kaidah mustasna ya. Harusnya kan ini bentuknya apa namanya sohafian. Terus dia jawabnya sohafiyin. Terus ada yang lain jawabnya khobar jadid. Nah, berarti kan yang satu dia nggak tahu kaidah apa mustasna, yang satu dia nggak tahu kaidah kalau ada mustasna setelah ma dan ilah itu harus masuk jawazan. Nah, jadi jawabannya dua juga boleh. Kalau mau bahas satu juga boleh. Itu. Oke, silakan. Yang lain. Kalau ada pertanyaan, nah sebenarnya ini nanti bisa jadi sebuah itu ya, bisa jadi hasil penelitian gitu. Teman-teman udah pernah masukin artikel belum ke jurnal? Belum. Kemarin saya ngobrol-ngobrol nih sama Anida. Tahu kakak kelas namanya Analisa. Analisa Apriliani. Angkatan berapa dia ya? Kayaknya saya lupa dia angkatan berapa. Ini hasil tugasnya dia nih. Tugas individunya dia. Kesalahan penerjemahan harfu jar, pembentuk idiom. Jadi dia ambil materi tentang semantik harfu jar, dibuat ke dalam bentuk ini, apa namanya, artikel. Jadi mana? Jadi dia jelaskan nih ada 3 istilah al-hafawat, al-aghlad, al-akhta, jelaskan sama dia. Nah, harfu jar pembentuk idiom. Ada 3 jenis harfu jar kata dia. Ada yang asli, ada yang harfu jar zaidah, ada yang harfu jar syabih az-zaidah seperti tambahan gitu kan.
Nah, terus ini apa nih? Ini contohnya. Roja'a ila itu kan artinya kan pulang ke roja'a ila. Tapi secara idiom itu artinya merujuk kepada ungkapan Yahya gitu. Roja'a ila maqala hu Yahya fi kitab madza gitu. Jadi bukan pulang ke apa yang dikatakan oleh Yahya, bukan gitu. Nah, jadi bukti analisa ini membuat instrumen soal eh, yang fokusnya terhadap fiil dengan huruf, gabungan antara fiil dengan huruf. Nah, dianalisis sama dia tuh. Nah, jadi dia bikin soal wasola muntakhab Ukrania ila rubu'in nihai. Jadi dia bikin pilihan ganda semua. Jadi pilihannya tuh mencapai, sampai kepada, atau yang mana gitu. Jadi dia, seingat saya dia dulu bikin semua soalnya pilihan ganda. Nah, tapi intinya hanya untuk mengetahui takufuan ini menghalangi, menahan, atau menutupi. Gitu. Jadi untuk mengetahui pemahaman orang-orang. Jadi saya kira kalau teman-teman bisa membuatnya dengan, nanti ini saya kirim juga ya materi yang ini, bisa membuatnya dengan serius, nanti bisa kerjasama antar kelompok. Kita publikasi yuk, gitu. Ke analisa aja bisa loh dia masuk ke, ini Sinta berapa ya? Sinta, saya nggak tahu, saya lupa ini jurnalnya Sinta berapa ini. Hmm, Jurnal Alfazuna Sinta Sinta 4. Sinta 4 lumayan buat pemula ya. Tiba-tiba udah masuk Sinta 4 gitu. Kira-kira begitu ya. Ah, jadi gini, pekan depan tuh libur apa enggak ya kita ya? Albi, pekan depan ada kuliah nggak, Bi? Pekan depan Mm-mm, eh dulu ada safar kan ya Ustazah. mm-mm. Sepertinya itu Dispen ya. semuanya kan ya. Dispen. Ya udah. Jadi gini, Eriza dan teman-teman. Pekan depan kan ini ya, saya share screen lagi deh. Saya buka tanggalan dulu. Pekan depan safar ya, tanggal 9. Kebetulan 16-23 saya cuti. Jadi saya kira teman-teman punya waktu 3 minggu ya. Terutama teman-teman yang presentasi nih. Punya waktu 3 minggu untuk menyiapkan materi presentasi. Jadi nanti mungkin dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 AKES, langsung aja maju di tanggal 30. Terus kelompok 3 dan kelompok 4 AKES, kita di tanggal 7 Desember. Jadi dua kelompok gitu. Gitu ya. Mengganti kita yang libur di 3 minggu ini. Gitu. Kemudian UTS tuh pertengahan ya. UAS tuh pertengahan Desember atau gimana gitu ya. Artinya kalau UASnya di antara bulan-bulan ini berarti yang 4 kelompok yang tidak presentasi tapi dapat tugas individu harus mengumpulkan di antara tanggal ini deh kayaknya. Seingat saya tuh UAS itu di akhir, ya di pertengahan menjelang akhir Desember gitu. Jadi paling tidak sekarang teman-teman punya kesempatan yang cukup panjang, hampir 3 minggu. Jadi manfaatkan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Apabila misalnya ada pertanyaan seputar apa gitu, nanti di WA aja ke Eriza, Dihia, atau langsung ke saya juga boleh. Itu ya. Ada 3 minggu berarti waktu ya. Pekan depan safar, dispensasi, ya mungkin mau cicil soal dari sekarang boleh. Pekan depannya lagi saya cuti 2 minggu, ya mungkin silakan dimanfaatkan. Nanti ibaratnya seperti pengganti perkuliahan aja ya teman-teman, kerja mandiri gitu. Jadi tetap ada kuliah, tapi sebenarnya teman-teman sedang kerja mandiri, kerja bikin soal secara berkelompok gitu. Nah mungkin untuk memudahkan saya ya, nanti tolong kumpulkan judulnya ke Eriza dengan Dihia ya.
Jadi yang presentasi akan mengangkat judul apa, terus 4 kelompok yang hanya mengumpulkan tugas di UAS akan membuat materi apa, judulnya apa gitu. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya tahu, oh ini maksudnya mungkin kaidahnya dipersempit aja atau bagaimana gitu. Jadi walaupun 2 pekan misalnya saya izin ya nggak bisa masuk, ya teman-teman bolehlah kalau misalnya WA, ya WA aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Sudah Ustazah. cukup pusing? Ya, ya, silakan. Ini mungkin mau saja bisa dijelasin lagi karena masih ada yang tanya ke saya gitu. Apa Apa? si tugas yang kelompok ini? Karena kan sebelumnya kan kalau sama Ustadz Cakam kan kita Nggak ada tugas disuruhnya kelompok ya? individu kan ya. Dan itu jadi kayak tugas akhir. Nah, sedangkan kalau sama Ustazah ini kan dijadikan buat bahan presentasi ketika di kelas itu. Mungkin bisa dijelasin lagi Ustazah karena masih ada teman-teman yang bingung. Belum paham. Emang ada tugas individu sama Pak Hakam? Waktu itu Ya, ya. Ustadz Akam bilangnya gitu saja. Jadi nanti Ada ya? makanya khawatir jadi apa informasinya Miskom ya? nyampur gitu kan. Iya. Berarti yang dengan Ustadz Hakam urusannya dengan beliau ya. Yang dengan saya urusannya dengan saya. Berarti analisis kesalahan. Misalnya ada 4 kelompok AKES ya. AKES 1 udah dibagi 4 kelompok kan ya? Kelompok AKES 1, kelompok AKES 2, 3, 4. Nah, apa yang dilakukan oleh 4 kelompok ini? Yang dilakukan oleh 4 kelompok ini yaitu melakukan AKES, ya, analisis kesalahan, plus presentasi. Kelompok 1 tadi tanggal berapa tadi? Kelompok 1 dan 2. Kalender. Berarti dia presentasi di 30 November. Yang dipresentasikan apa? Ya laporannya tadi. Gitu. Laporannya tadi, makalahnya sudah dikumpulkan, datanya sudah dikumpulkan juga, terus dipresentasikan. Harus bikin PowerPoint nggak? Kalau mau bikin boleh. Kalau tidak bikin mungkin mau maparkan makalahnya aja juga boleh. Gitu. Karena kalau bikin PowerPoint lagi kayaknya kalian kebanyakan kerjaan nanti ya. Makalahnya aja udah segitu pusingnya ya. Nah, terus yang kelompok 3 dan 4 bagaimana? Sama. Yang kelompok 3 dan 4 bikin tugas AKES secara berkelompok, kemudian presentasikan di tanggal 7 Desember. Presentasikan di tanggal 7 Desember. Nah, ini kan ada kelompok akon ya kemarin ya. Kelompok akon 1, kelompok akun 2, akun 3, akun 4. Tugasnya apa? Buat makalah AKES saja hasilnya gitu. Buat makalah AKES dikumpulkan di UAS. Dikumpulkan pada saat UAS. Jelas? UASnya tanggal berapa? Belum tahu. Taruhlah misalnya UASnya di pertengahan Desember, misalnya 15 Desember. Nah, ini nggak usah presentasi. Ini pura-pura ya, pura-puranya 15 Desember UAS gitu dah. Nah, gitu. Jelas nggak ini kalau begini? Gitu ya. Jadi bagaimana dengan tugas Ustadz Hakam? Nah, dengan tugas Ustadz Hakam tanyakan via Ustadz Hakam. Tapi kalau dengan saya, tadinya harusnya ini tugas individu sih tadinya. Tapi ya nggak apa-apa dibuat kelompok agar teman-teman juga lebih apa ya, lebih bisa bekerja sama lah. Soalnya kan dia juga olah datanya juga agak rumit ya. Gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Saya absen dulu ya.
Ya, silahkan. Siapa ini? Aisyah Ustazah. Aisyah. Ya, Aisyah. Ya, izin bertanya Ustazah, berarti setiap orang itu membuat makalah gitu ya. Kemudian yang 4 kelompok aktif itu dipresentasikan, kemudian yang kelompok akon itu UAS, berarti makalah yang dibuat kelompok ya kelompok akon dan aktif itu udah termasuk UAS atau ada UAS lagi gitu? Aduh, saya nggak nangkep nih pertanyaannya Aisyah. Aisyah bisa keluar dulu nggak? Bisa keluar dulu nggak dari ruangannya? Keluar dulu sebentar ya. Ya, sekarang udah lumayan Ya, kedengeran belum Ustazah? udah. Tadi suara kamu tuh nabrak tadi. Ya, gimana Aisyah? Halo, Aisyah? Ya, Ustazah. Iya, gimana tadi? Ya izin tanya, tadi kan ada yang kelompok bikin makalah, kemudian Mm-mm. presentasi, dan yang kelompok bikin makalah sama UAS. Berarti yang kelompok bikin makalah sama UAS itu nanti akan ada UAS sendiri lagi gitu, Ustazah? Oh iya, Atau bikin makalah itu udah termasuk? kalau yang UAS itu saya belum diskusikan dengan Pak Hakam ya. Kalau dulu dengan Prof Yumna itu ada UAS tulis, ada UAS makalah juga. Tapi yang ini nanti saya diskusikan dulu dengan Ustadz Hakam. Gitu ya. Karena ini baru tahun ini saya dengan Ustadz Hakam tuh eh, mengajar secara sendiri-sendiri. Karena biasanya dulu kalau kelas AB itu Ustadz Hakam dengan Prof Yumna dengan Ustadz Hakam, yang kelas CD-nya Prof Yumna dengan saya gitu. Jadi kita mengikuti arahan dari Prof Yumna karena beliau lebih lebih lama lagi mengajar akon. Waktu saya masih kuliah S1 tuh udah ada akon sama beliau gitu. Nah, untuk yang sekarang ini karena sebenarnya ini format baru ya, terus kita coba silang gitu. Jadi kalau akun di Ustadz Hakam berarti nanti akesnya di saya dan sebaliknya gitu. Maksudnya biar teman-teman dapat pemahamannya tuh lebih banyak gitu. Mungkin kalau saya misalnya ada lemah di bagian tertentu, mungkin saya bisa sempurnakan di bagian lain gitu. Nah, sementara untuk UAS nanti saya perlu diskusikan dengan Ustadz Hakam. Karena saya kurang tahu Ustadz Hakam di kelas sebelah bagaimana. Maksudnya cara mengajarnya atau materi yang dibahas gitu. Gitu ya. Jadi untuk saat ini saya belum bisa eh, menjawab nih pertanyaannya dari Aisyah. Tapi yang penting yang di depan mata dulu aja dikerjakan ya. Gitu. Oke. Hamam ada. Fatimah ada Fatimah. Fatimah Erma Ustazah. ada Hadir ya. Ustazah. Oke, Hamam ada, Hana, Ifah ada? Ifah, Hadir Ustazah. Ifah ada, Lutfia tadi ada ya. Melati ada, Melati ada ya. Arya ada, Adam ada nggak Adam? Adam, Muhammad Adam. Nadia Umul Khairat Hadir Ustazah. ada ya. Nur Anissa ada. Putra Maulana ada nggak Putra? Put, Adam, oke Adam hadir ya. Randi ada Randi? Hadir Randi. Ustazah. Oke, Randi hadir. Torik ada Torik. Hadir Ustazah. Oke, Torik ada. Rohmah Konita. Konita. Oh, nggak ada ya. Putra hadir. Oke. Sofia. Sofia kayaknya ada tadi. Salsabila. Hadir Ustazah. Ada ya. Oke. Sofi Andini. Saya belum lihat Sofi nih. Nggak ada ya Sofi ya kayaknya ya. Terus Syifa Nadia juga ada tadi kelihatan.
Yahya ada. Zuniko ada nggak Zuniko? Zuniko. Nggak ada ya Zuniko? Tadi ada ya? Ada Ustazah. Oh, ada. Ada Oh, Andrew sama. juga. Sama Andrew ya. Oke. Yang nggak ada berarti Rohmah Konita, Sofi Andini dengan Melati ya. Afwan Ustazah, Rohmah Konita tadi izin bilang ke Ana kalau dia sakit Ustazah. Oh, sakit ya. Oke. Siap. Syukron. Udah saya catat ya. Oke, terima kasih ya kehadirannya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang bingung-bingung boleh WA saya atau tonton lagi ini record yang hari ini. Tadi kan ya yang record ya. Nanti mungkin untuk memudahkan link recordnya di apa? Kalau kemarin sama Arya tuh diletakkan di YouTube. Nah, tapi kalau nggak mau diletakkan di YouTube di Google Drive juga nggak apa-apa. Nanti diunggah aja di Google Classroom. Jadi diketahui bersama. Itu ya. Oke, semangat teman-teman. Jumpa lagi hampir sebulan yang akan datang ya. Jadi 3 minggu kita kosong dulu, silahkan dimanfaatkan. Harapannya jangan SKS ya, jangan kebut semalam. Karena untuk anak kes ini nggak bisa sistem kebut semalam. Karena kalian perlu orang-orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Perlu olah data tuh nggak mungkin 1 malam. Gitu ya. Jadi manfaatkan 3 minggu dengan sebaik-baiknya, jangan ditunda-tunda, selagi bisa lebih cepat ya lebih baik gitu. Nah, materi-materi yang tadi saya tampilkan nanti insya Allah saya share di Google Classroom. Oke. Terima kasih ya kehadiran teman-teman. Semangat nih buat kakak-kakak steering komite yang terus kakak-kakak yang lagi handle safar ya. Semoga sehat-sehat semua. Sambil-sambil kuliah, sambil-sambil aktivitas organisasi ya aman lah ya insya Allah. Gitu ya, sehat-sehat semua. Syukran. Kita tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan.